Ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam. Secara harfiah, kalam berarti perkataan atau percakapan. Secara terminologi, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan mungkin baginya. Ilmu ini juga membahas tentang rasul-rasul Allah untuk menetapkan kebenaran kerasulan mereka, serta mengetahui sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan mungkin ada pada mereka. Menurut Hussein Tripoli, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan dalam agama Islam dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Mengapa disebut ilmu kalam? Persoalan terpenting yang menjadi perbincangan pada abad-abad permulaan Hijriyah adalah apakah kalam Allah atau Al-Quran itu kadim atau hadis. Dasar ilmu kalam adalah dalil-dalil pikiran, dan pengaruh dalil pikiran ini sangat jelas dalam pembicaraan para mutakalimin. Mereka jarang menggunakan dalil nakli yang berasal dari Al-Quran dan hadis, kecuali setelah menetapkan kebenaran pokok persoalan berdasarkan dalil-dalil pikiran. Nama lain ilmu kalam. Ilmu kalam memiliki beberapa nama lain, antara lain ilmu tauhid. Dinamakan ilmu tauhid karena membahas tentang keesaan Allah. Yang terpenting dalam pembahasan ilmu ini adalah mengenai keesaan Allah. Menurut ulama Ahl-Sunnah, tauhid adalah meyakini bahwa Allah itu esa dalam zatnya, tidak terbagi-bagi, esa dalam sifat-sifatnya yang azali, tiada tara bandingan baginya, dan esa dalam perbuatan-perbuatannya, tidak ada sekutu baginya. Ilmu usuluddin dinamakan ilmu usuluddin karena membahas tentang prinsip-prinsip agama Islam. Ilmu usuluddin adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip kepercayaan agama dengan dalil-dalil yang kati Al-Quran dan hadis mutawatir serta dalil-dalil pikiran. Ilmu akidah atau aqaid dinamakan ilmu akidah atau aqaid karena membicarakan tentang kepercayaan Islam. Syekh Tahir Al-Jazairi menerangkan bahwa akidah Islam adalah hal-hal yang diyakini oleh orang-orang Islam yang mereka tetapkan atas kebenarannya. Sejarah ilmu kalam. Sejarah munculnya ilmu kalam berawal sejak wafatnya Nabi Muhammad ketika timbul persoalan di kalangan umat Islam tentang siapa pengganti Nabi. Persoalan ini dapat diatasi setelah dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan dipimpin Umar bin Khattab. Di masa kepemimpinan beliau, umat Islam tampak tegar dan mengalami ekspansi ke Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian wilayah Persia dan Romawi, serta Mesir. Setelah kekhalifahan Umar bin Khattab berakhir, Utsman bin Affan menjadi khalifah. Utsman berasal dari golongan Quraisy yang kaya, dan kaum keluarganya terdiri dari orang-orang aristokrat Mekah yang memiliki pengetahuan administrasi dari pengalaman dagang mereka. Pengetahuan ini bermanfaat dalam memimpin administrasi daerah-daerah di luar semenanjung Arabia yang semakin luas di bawah kekuasaan Islam. Namun, pada masa kekhalifahan Utsman, kecenderungan pada nepotisme menyebabkan ketidakstabilan di kalangan umat Islam dengan banyaknya penentang yang tidak setuju dengan Khalifah Utsman.
Puncaknya, Utsman tewas terbunuh oleh pemberontak dari Kufah, Basrah, dan Mesir. Setelah Utsman wafat, Ali bin Abi Thalib yang merupakan calon terkuat terpilih sebagai khalifah keempat. Namun, ia segera mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin juga menjadi khalifah seperti Talhah, Zubair, dan Aisyah. Peristiwa ini dikenal dengan Perang Jamal. Tantangan kedua datang dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang juga ingin menjadi khalifah dan menuntut kepada Ali untuk menghukum pembunuh Utsman. Dari peristiwa-peristiwa inilah muncul teologi sebagai asal muasal sejarah munculnya ilmu kalam. Ilmu kalam sebagai ilmu yang berdiri sendiri belum dikenal pada masa Nabi Muhammad maupun pada masa sahabat-sahabatnya. Namun, baru dikenal pada masa berikutnya, setelah ilmu-ilmu keislaman lain satu persatu muncul dan setelah banyak orang membicarakan tentang kepercayaan alam gaib. Oleh karena itu, kita tidak akan dapat memahami persoalan-persoalan ilmu kalam sebaik-baiknya jika kita tidak mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya, serta kejadian-kejadian politis dan historis yang menyertai pertumbuhannya. Faktor internal munculnya ilmu kalam. Al-Quran sendiri, di samping ajakannya kepada tauhid, kepercayaan kenabian, dan hal-hal terkait, juga menyinggung golongan-golongan dan agama-agama pada masa Nabi Muhammad yang memiliki kepercayaan tidak benar. Al-Quran tidak membeberkan kepercayaan mereka dan membantah alasan-alasannya. Adanya nas-nas yang kelihatannya saling bertentangan, sehingga datang orang-orang yang mengumpulkan ayat tersebut dan memfilsafatinya. Contohnya adalah ayat-ayat yang menunjukkan adanya paksaan, seperti Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 dan 6 dan Al-Mudsir ayat 74 dan 17. Soal-soal politik, contohnya soal khilafah dan pergantian pemimpin umat sesudah meninggalnya Rasulullah. Awalnya persoalan politik tidak mengusik persoalan agama, tetapi setelah peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman, kaum muslimin terpecah menjadi beberapa partai. Masing-masing partai merasa sebagai pihak yang benar dan hanya calon dari mereka yang berhak menduduki pimpinan negara. Kemudian, partai-partai itu menjadi partai agama dan mengemukakan dalil-dalil agama untuk membela pendiriannya. Selanjutnya, perselisihan antara mereka menjadi perselisihan agama dan berkisar pada persoalan iman dan kafir.